Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 8A SMP Negeri 2 Tonjong yang kami banggakan dan luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di kelas 8A untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling secara kasihkan. Oleh sebab itu, untuk mengawali kegiatan layanan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa di dalam hati kalian masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak sekalian yang kami banggakan, di dalam kehidupan kita saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Benar? Betul. Media sosial tidak bisa lepas dari diri kita masing-masing. Coba, ada yang tahu nggak media sosial itu apa? Media sosial nggak tahu? WA, apa lagi? Facebook, itu kita, apa lagi? Instagram, Twitter, apa lagi? TikTok, nah, dan sebagainya. Itu semua adalah gambaran dari media sosial yang ada di sekitar kita. Namun demikian anak sekalian, kadang-kala ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan penggunaan media sosial. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang media sosial menggunakan satu permainan. Ya, permainan yang kita kenal waktu kecil atau mungkin sampai sekarang masih kita gunakan, yaitu ular tangga. Ya, ular tangganya yang kami sebut pada kegiatan ini adalah ular tangga merdeka. Ya, ular tangga memahami etika menggunakan media sosial kita. Oleh sebab itu, tolong perhatikan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, ya, nanti kalian akan kami minta menjadi 4 kelompok. Ya, kalian akan kami bagi jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok silakan menentukan satu ketua kelompoknya. Yang kedua, menentukan siapa yang akan bermain atau jadi pion yang akan berjalan di atas papan ini. Yang ketiga, yang bertugas melempar gadu. Ya, dan yang keempat, ya, nanti kalian bertugas membacakan setiap kartu yang didapatkan oleh kelompok lain. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan pelaksanaannya seperti apa. Sudah siap? Siap. Siap? Siap. Supaya semangat. Siapa yang pagi hari tadi berangkatnya izin ke orang tua? Saya. Siapa yang tadi pagi berangkatnya penuh dengan semangat? Saya. Siapa yang tadi pagi berangkatnya sudah sarapan? Saya. SMP Negeri 2 Tonjong, Ambil yang baik, buang yang jelek, tetap baik. merdeka belajar. Yes. Baik, tepuk tangan. Kita membagikan kelompok supaya adil. Saya minta silakan yang satu lagi yang katakan. Ya, laki-laki. Kelompok 1, ingat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang perempuan angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1. Ulangi, ya. Kelompok 1 angkat tangan, 1. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 4, ya. Kelompok 1, 3, 4 orang. Kelompok 2. 3 orang. Kelompok 3. Kelompok 4. Terima kasih. 3 orang dalam satu kelompok. Sebelum kita mulai, kita perlu minta tolong nanti kita siapkan ruangannya supaya bisa untuk menggunakan media ini, sehingga bareng-bareng mari kita kerjasama untuk menata ruang kelas ini supaya lebih nyaman digunakan. Coba di dalam kelompok tersebut
sebagai pion. Ya, kaos kakinya satu lepas, yang pion yang akan berjalan. Ya. Kemudian yang kedua, yang bertugas melempar dadu. Ya. Yang kedua yang bertugas melempar dadu, dan yang ketiga nanti yang bertugas untuk membacakan setiap kartu nomor, kartu ulang atau kartu tangga. Jelas? Jelas. Siap, silakan kalian bisa duduk, dirapikan dulu, kemudian sepatunya dilepas. Harus mesinnya tak video. Benar? Ya, yang duduk langsung berdiri. Silakan duduk. Kelompoknya silakan duduk. Ya, jadi video kelompok berapa ini? Kelompok 4 Pak. Kelompok satu mana? Duduk. Laki-laki sini, nomor 2 di sini, siap duduk. Nah, ini kartunya. Taruh mana kartunya? Karena sini aja kelihatan. Kartu nomor, kartu ulang, ya, nomor ulang tangga. Ya, perhatikan. Nanti aturan mainnya adalah, ya, keempat perwakilan ini akan istilahnya home team dulu. Siapa yang mau main duluan? Ya, silakan coba dulu, biar urut. Tuh, mulai. Om paling gambreng. Mulai. Om paling gambreng. Oke. Terus satu jam. Tiga. Om paling gambreng. Ya. Gambreng. Ya, 32. Masuk. Keempat. Yang pertama, kamu berapa? Nomor 3. Nomor 3 mana? Nomor 3? 3. Oke. Siapkan satu orang untuk melempar dadu. Ya. Perhatikan, nanti satu orang yang melempar dadu, kelompoknya mulai berjalan. Ya. Karena ini kelompok 3, maka ketika dapat nomor berapa, yang membaca kelompok 4. Kelompok 4 yang main yang ambil kartu kelompok 1. Kelompok 1 main yang baca kelompok 2. Kelompok 2 main yang ambil kelompok 3. Jelas? Jelas. Oke, sip. Kita mulai. Siap. Silakan dilempar terlebih dahulu. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Silakan David. Nomor apa ini? Nomor 7. Silakan berarti kartu nomor Jamil. Nah, nanti setelah dibaca ditaruh paling bawah. Dibacakan. Yang keras dan terdengar. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, terima kasih. Taruh di bawahnya. Berikutnya kelompok yang ketiga. Kelompok 4. Yang keempat siapa yang main? Yang bagian lempar dadu siapa? Lempar dadu siapa? Kamu dapat kartunya? Ya, coba lempar dadunya. Ya. Oke, silakan kelompok 1 ambil nomor berarti. Ya. Yang atas atau yang atas? Nah, urut. Dibacakan yang keras. Pada dasarnya sosial media mempunyai peranan yang sangat penting di masyarakat, misalnya bisnis online, pertemanan, dan bertukar informasi. Oke, silakan taruh. Jelas ya? Ini simulasi untuk permainan. Jelas? Jelas. Nanti setelah kalian menyelesaikan permainan ini, Pak Guru tidak akan ikut campur. Ya, silakan kalian bermain sendiri. Pak Guru hanya memantau. Tolong setiap kalimat yang muncul di setiap kartu kalian pahami. Karena nanti setelah kalian selesai, ada lembar kerja yang akan kalian isi secara berkelompok. Paham? Pak. Silakan kembali ke awal. Oke, yuk, yang rapi. Kelompok 2, nomor 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok ada di sini dari penggabung yang lain. Sudah siap kan? Sudah siap? Nanti Pak Guru hanya akan memantau dan membagikan lembar jawab. Yang lembar kerja serta titik. Sekarang silakan dimulai. Dari siapa tadi? Yang ini sudah main. Tolong setiap yang baca didengarkan benar karena akan muncul di lembar kerja. Ya, coba silakan. Coba main sendiri silakan. Diambil kartunya. Ya, diambil Mbak. Diambil kartunya kemudian dibacakan. Yang keras. Yuk simak
7 tips bijak dalam menggunakan media sosial. 1. Hindari menyebar umpatan atau ujaran kebencian kepada seseorang di media sosialnya. 2. Hindari memposting hal-hal dengan niatan pamer atau menyombongkan diri sendiri. 3. Hindari menyebarluaskan urusan pribadi teman atau orang lain di media sosial. 4. Berusahalah menahan emosi dan sabar ketika ada orang yang memposting hal tidak baik tentang kita. 5. Postinglah segala hal yang positif dengan caption yang memotivasi diri sendiri dan orang lain. 6. Abaikan pendapat orang-orang yang tentang perubahan baik yang terjadi pada diri kita. 7. Mulai sekarang jadilah pribadi yang positif dengan karakter yang baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 main. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan kelompok 1 ambil kartu nomor. Yang nanti kau dapat tanda, kemudian kartu ulang. Media sosial banyak remaja yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman, berbagai tugas-tugas sekolah, bermain game, atau sekedar mengisi waktu luang. Oke, taruh bawahnya. Selanjutnya kelompok 1. Yuk kelompok 1 main. Mana? Yang bagian lempar dan siapa? Dilempar dong. Nah, sip. Dilempar sesuai dengan nomornya ini. Oke, jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ambil kartu nomor. Baca yang pelan, Mas. Coba sebutkan status-status teman seperti apa yang biasanya menyakiti atau menyinggung perasaan. Sebutkan. Apa coba? Status temanmu yang menyinggung biasanya tentang isinya tentang apa? Ya, status yang membuat temanmu atau kamu merasa tidak nyaman biasanya apa? Yang menghina, apa lagi? Menyindir, apa lagi? Ya, apa? Memfitnah. Oke, terima kasih, itu contohnya. Selanjutnya kelompok 2, silakan siap-siap. Oke, 1, 2, terang. Yuk silakan ambil kartunya, masih kartu nomor. Belum ada dapat yang kartu ulang atau kartu tanda. Penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi. 1. Update foto tidak senonoh. 2. Melupat dengan kata-kata kasar untuk mengungkapkan amarah. 3. Berjudi atau taruhan di media sosial. 4. Membuli di media sosial. 5. Atas nama aksi di media sosial merusak alam. 6. Pencemaran nama baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 3. Ya, udah kelompok 3 lah ya. Yuk, 6. Ya, 6 tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan kartu nomor masih dapat. Menurut kamu, tulisan atau status temanmu yang seperti apa yang paling kamu sukai di media sosial? Sebutkan. Ya, salah. Status apa dari temanmu yang paling kamu sukai ketika ada temanmu satu kelas buat status? Apa misalnya? Foto, misalnya piknik, gue senang melihat pemandangan, apalagi apa kalimat-kalimat yang memotivasi misalnya, apalagi apa status yang kamu sukai akhirnya dikasih jawaban smiley itu, apalagi atau jempol. Kalau temen lu nulis apa biasanya? Satu saja. Oke, pembicaraan atau kata-kata yang baik. Oke, tepuk tangan. Silakan. Kelompok berikutnya nomor 4. 3. 1, 2, 3. Oke, dapat tanda. Langsung naik. Naik ke 19. Kartu tandanya adalah biasanya, silakan dibaca kartu tanda.
Isinya apa? Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur, tentu lebih bijak kalau kita memikirkan kembali apa yang kita bagikan. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, kelompok 4 main. Ya, 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Atur. Media sosial banyak remaja yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan teman, berbagai tugas-tugas sekolah, bermain game, atau sekedar mengisi waktu luang. Oke, terima kasih. Lanjut. Kelompok 1. Siap. 1. Apa satu? Oke. Kartu nomor. Coba sebutkan status-status teman seperti apa yang biasanya menyakiti ataupun menyinggung perasaan. Ya, ulangi lagi. Apa tadi? Yang sering menyinggung. Status seperti apa? Apa tadi? Menyindir. Apa lagi? Menghina. Menghina. Terus? Memfitnah. Oke, lanjut. Kelompok berapa? Nomor 2. Main. Berapa? 1, 2, 3, 4. Silakan Anda turun ke bawah. 3. Nah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi adalah penyemaran nama baik. Pencemaran baik atau fitnah tadi. Yuk, lanjut. Kelompok 3 main. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siap, satu lagi. Sekarang pura-pura baca. Ya, sekarang. Penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi: 1. Upload foto tidak senonoh. 2. Mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah. 3. Berjudi atau taruhan di media sosial. 4. Membuli di media sosial. 5. Atas nama eksis di media sosial, merusak akal. 6. Pencemaran nama baik. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3, kelompok 4. Ya. 3, langsung. Wih. Oke. Kelompok keempat telah menyelesaikan permainan dalam tangga ini. Ya, silakan semuanya kembali ke tempat masing. Ini masih di sini. Ya, masih di sekitar dalam tangga. Silakan duduk di sini. Masih di sekitar dalam tangga. Nah, silakan di bawah. Silakan duduk di bawah. Ya, di bawah mas, di bawah. Teman sekalian, kita sudah menyelesaikan kegiatan permainan dalam tangga merdeka. Ya, tentang bagaimana kita menyikapi penggunaan media sosial yang kita miliki atau yang kita gunakan. Oleh sebab itu, untuk kegiatan refleksi kita pada siang hari ini, saya minta masing-masing kelompok mengerjakan ada lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik ada 4 nomor, ya, yang harus kalian isi, ya. Silakan yang punya pulpen, ambil dulu pulpennya. Kita silakan dari dulu. Silakan dari. Nah, silakan diambil. Yang kedua, ya. Silakan diambil. Silakan diambil pulpennya. Ya, silakan diambil pulpennya. Kemudian kembali ke kelompok masing-masing, duduk di situ. Nah, silakan didiskusikan di dalam kelompok. Ya, silakan disiapkan pulpennya. Nah, silakan di dalam masing-masing kelompok berkumpul. Ya, satu kelompok silakan berkumpul mendiskusikan masih di sekitar permainan ini. Ya, di sini. Nah, di sini. Silakan didiskusikan isinya apa. Boleh? Sebelumnya mengikat, boleh? Boleh. Ya, silakan. Sudah ya, mengikat-nya. Ini. Silakan didiskusikan, ya. 10 menit Pak Guru kasih waktu untuk menyelesaikan yang pertama lembar kerja ini dulu. Ya, silakan. 10 menit cukup ya. 10 menit untuk Pak nomor ini.
Saya silakan 10 menit cukup ya. Dari hasil tadi kalian bermain dalam tangga, mendengarkan penjelasan dari teman-teman. Cari dulu yang baru saya lupa kita kerjakan. Ya. Ya silakan dulu. Ya, silakan isi. Ya. Yang paling gampang pun isi apa? Yang lain nanti diusul. Ya silakan coba diskusikan tadi hasil kalian seperti apa di dalam kelompok. Cukup ya? Baik anak sekalian, sudah cukup waktu yang Pak Guru berikan untuk mengerjakan KPD. Silakan semuanya siap-siap. Nanti Pak Guru minta 1 orang perwakilan dari kelas untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. 1 orang. Dari sekian program tadi, kegiatan tahapan bermain ulang tangga tentang media sosial, apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan. 1 orang, silakan. Mas yang kalian dapatkan hari ini, ya tentang media sosial. Yuk, silakan. Berdiri, bagus. Ya. Ya, silakan. 1. Beretika dan perasaan sesama manusia. Oke, terima kasih. Baiklah anak sekalian, silakan untuk tugasnya Pak Guru kembalikan, Pak Guru minta kembali. Ya. Kelompok 1 sudah, oke, terima kasih. Kelompok yang kedua, terima kasih. Baiklah anak sekalian, untuk hari ini Pak Guru rasa cukup. Ya. Setelah kita melakukan pengenalan tanda, sebagaimana disampaikan Mas Sen tadi, etika di dalam penggunaan media sosial, meskipun media sosial itu milik kita pribadi, tetapi harus ada etika yang diperhatikan. Tadi disampaikan tidak boleh menyinggung orang lain, harus ada sopan santunnya, harus ada tata krama. Sudah jelas hari ini? Sudah. Bagaimana? Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Benar, menyenangkan atau enggak? Benar. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk sekalian kelas 8A yang hebat dan luar biasa. Semoga ke depan kalian tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. SMP Negeri 2 Tojong, ambil yang baik, buang yang jelek, tetapkan anak baik. Merdeka belajar? Yes. Tangan bagi kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tangga membuat saya mengetahui etika memakai penggunaan media sosial. Dalam bimbingan dan konseling, Pak Irham mengajarkan kerjasama. Mudah-mudahan layanan bimbingan konseling bisa berjalan terus dengan baik dan menyenangkan. Pak Irham memberikan layanan bimbingan dan konseling sangat menyenangkan. Dapatkan manfaat lebih dari layanan tadi.